Shalom Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan Pastor Message kali ini, saya akan beri judul Good Response. Kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis di Markus 1 ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudaraku. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Yohanes Pembaptis sangat bersemangat menyerukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi siapa yang merespon kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Apakah ahli-ahli Taurat? Apakah pemimpin dari orang-orang Farisi? Ternyata bukan. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak meresponi dengan benar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Saudaraku tahu siapa yang meresponi seruan dari Yohanes Pembaptis ini. Yang pertama adalah pemungut-pemungut cukai. Yang kedua adalah perempuan-perempuan sundal. Yang ketiga, prajurit-prajurit pemerintahan pada saat itu. Sungguh ironi, bukan? Orang-orang yang disebut kafir oleh para ahli Taurat mereka itu, perempuan sundal, pemungut cukai. Orang ahli Taurat sebutnya mereka tuh orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka justru yang berespon dengan baik terhadap seruan Yohanes Pembaptis. Nah, pada kehidupan kita di dalam kita mengikuti ibadah di dalam gereja atau kita mendengarkan pastor message seperti ini, gimana respon kita? Nah, kita akan lebih dalam lagi, kita akan kaji dalam perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31 bagian A, ada perumpamaan yang bagus dari Tuhan Yesus yang sampaikan. Saya bacakan. Matius 21 ayat 28 sampai 31 bagian A. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Tuhan Yesus bertanya loh. Seorang mempunyai 2 orang laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Jawab anak sulung itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu ayah itu pergi kepada anak yang kedua, anak yang bungsu ya, dan berkata, demikian juga sama. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian anak bungsu ini menyesal, lalu akhirnya pergi ke padang, ke kebun anggur, bekerja. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Semuanya sepakat. Jawab mereka, yang terakhir. Dengan berarti yang bungsu, yang berespon dengan baik dan benar. Tapi dari perumpamaan ini saya dapatkan bahwa berespon dengan baik dan benar adalah gabungan dari anak yang sulung dan anak yang bungsu. Kita tahu ketika instruksi dari ayahnya untuk anaknya supaya pergi bekerja, berusaha di kebun anggur, jawab respon dari anak yang sulung itu perkataannya baik. Baik, Bapak. Tetapi dia tidak melakukan, tindakannya buruk. Tetapi anak yang bungsu, respon perkataannya kurang baik, malah cenderung tidak sopan atau tidak taat gitu. Langsung jawab tidak mau. Tetapi dia menyesal, akhirnya dia pergi melakukannya. Nah, dari perumpamaan ini saudaraku, kita jadi tahu bahwa berespon dengan baik itu, terlebih ketika kita ada di dalam ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berespon dengan baik. Yang pertama, respon perkataan kita harus baik.
kebenaran firman Tuhan yang disampaikan harus kita responi dengan baik. Biasanya kita katakan, yes, amin. Artinya, ya, saya setuju, saya sepakat. Ya, benar itu. Nah, kita respon dengan baik melalui perkataan kita. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Karena seringkali ketika hamba Tuhan menyampaikan, jangan takut sepanjang tahun 2023 karena pemeliharaan Allah tetap ada, sempurna. Yes, amin. Tapi selesai ibadah, muncul ketakutan lagi. Jadi kita tidak melakukan respon dalam tindakan, hanya lewat perkataan saja. Tetapi harus ada yang kedua, Bapak Ibu. Respon kita harus diikuti dengan tindakan yang nyata. Seperti anak bungsu tadi. Kita sudah belajar dari anak sulung supaya perkataan kita, respon dari perkataan kita baik. Lalu kita belajar dari anak bungsu bahwa tindakan kita harus benar, harus baik. Jadi kita harus lakukan. Ketika hamba Tuhan menyampaikan jangan takut di tahun 2023, kita langsung yes, tindakan kita langsung ikut. Kita bukan orang takut, tapi kita siap menghadapi apapun juga karena kita sudah percaya kan bahwa Tuhan yang memelihara kita. Kita lakukan dengan tindakan kita bahwa kita bukan orang yang takut. Nah, itu saja Bapak Ibu Saudaraku semua. Kiranya renungan Pastor Message kali ini dapat kita lakukan di tahun 2023 ini supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki good respon. Respon dari perkataan kita baik dan kita lakukan dalam tindakan kita, meresponi juga dengan baik. Itu saja Bapak Ibu Saudaraku, kiranya renungan ini menjadi berkat buat saudaraku semua. Tuhan Yesus memberkati.